sholat, berbuat baik, menjauhi kemungkaran, bersabar, serta bersikap mulia seperti rendah hati dan berbicara dengan lembut. Prinsip-prinsip surat Al-Luqman ayat 15-19 berisi pendidikan karakter melalui nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang menekankan pentingnya tauhid atau tidak syirik, terus bersyukur pada Allah dan berbakti pada kedua orang tua. Selain itu, manusia diangkat bahwa Allah mengetahui setiap perbuatan sehingga harus berhati-hati dan bertindak. Luqman juga mengajarkan untuk menegakkan sholat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, serta bersabar dalam menghadapi ujian. Di samping itu, ditekankan pula akhlak mulia seperti rendah hati, tidak sombong, hidup sederhana, dan berbicara dengan lembut dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, implementasi. Kisah Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman ayat 12-19 menunjukkan metode pendidikan yang efektif, yaitu ceramah, nasihat, dan perumpamaan atau tamsil. Ceramah digunakan untuk menjelaskan ajaran secara langsung. Nasihat disampaikan dengan lembut dan penuh kasih. Sedangkan perumpamaan membantu anak memahami makna dengan mudah. Penerapan nilai-nilai tersebut berdampak pada pembentukan karakter anak seperti mengenali jati diri melalui tauhid dan ibadah, memahami pentingnya persaudaraan serta meningkatkan kualitas akhlak. Dengan demikian, pendidikan dalam surat Luqman bertujuan membantu anak yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu hidup baik di tengah masyarakat. Kita akan membahas konsep bimbingan dan konseling dalam surat Al-Luqman ayat 17-19. Yang pertama yaitu bimbingan dalam ayat 17 menekankan pentingnya membangun hubungan dengan Allah melalui sholat dan kemudian sosial dengan amar ma'ruf nahi munkar serta bersikap sabar dalam menghadapi ujian. Yang kedua yaitu pada ayat 18 bimbingan difokuskan pada pembentukan akhlak, yaitu menjauhi sikap sombong dan membiasakan diri bersikap rendah hati dalam kehidupan sosial. Lalu yang ke ayat ke-19 yaitu mengajarkan kita untuk menjadi orang sederhana dalam perilaku serta kesatuan dalam berbicara sebagai bentuk etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi secara keseluruhan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling dalam Islam mencakup